وهي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا Orang-orang ini mendapat pertolongan dari rahmat Allah dan ini yang ini jadi ada ini tidak sempat musibah. Kalau misalnya kita kena musibah tadi disuruh bilang apa? Kenapa disuruh bilang itu kita kena musibah? Karena kayak ya karena kehidupan ini memang kita tuh harus darul bala dunia itu kalau untuk musafir itu darul bala makanya disebutnya karena kan hidup kita juga buat apa di surat al-Anbiya iya di surat al-Anbiya ibadah kepada Allah. Nah terus tadi kalau bilang ulai kalim sholawat min warahmah itu mereka yang akan mendapatkan pertolongan dan rahmat dari Allah ya kan. Nah berarti sholawat di sini artinya pertolongan gitu ya. Jadi sholawat kamu sering ngerti ya sholawat di sini artinya apa? Oke? Kalau yang penting suaranya khusus gimana? Aba-aba. Udah mulai. Ya Allah, ya nanti juga. Jadi di ayat ini dijelaskan syarat sholat yaitu kayak membasuh kepala, mencuci tangan, membasuh kaki, semuanya kayak tangan sampai siku. Kaki sampai mata kaki. Terus dan sama lurus tuh beda. Di sini yang satunya tuh kepala. Terus disyariatkan juga untuk bertoharoh ketika keadaan tuh lagi habis haid atau nifas. Dan kalau misalkan sakit atau lagi safar yang kayak nggak boleh kena air atau nggak boleh menghadapi air itu dibolehin bertayamum. Udah. Kenapa dibuat? Kenapa dibuat? Cuma diberikan semua apa? Itu hikmahnya apa? Hikmahnya Terjemahan ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum haraj. Haraj itu sesuatu yang menyusahkan. Allah nggak pengen menyusahin hamba-hambanya. Walakin apa? Akan tetapi Allah mau menjadikan hamba-hambanya itu suci dan bersyukur dan menyempurnakan ni'matun pada enggak pada yutim ni'matahu 'alaikum buat siapa? buat kita sih Ya. La'allakum tashkurun. apabila kalian bersyukur. No, bukan apabila. La'alla di sini tuh kayak taman dia semoga. Ya kalian Syukur karena hikmahnya dia tahu seperti ini dan seperti itu. kan itu bukan untuk menyulitkan. Oh iya, tadi nih ada salahnya di sini nih. Coba kamu agak ngedekat. Agak ngedekat. Kita mau kasih tahu salahnya. Mana tadi? Udah. Nih, tadi di nih وعلى سفر وجاء أحد منكم من الغائط مد إيش؟ أي مد wajib mutasir مد واجب متصل كم حركة؟ خمس أو arba أو sadis ست ليس سادس ست نعم. حركات. Nah, apa dipanjangin dikit lagi ya? Profi. Ini menjadi debu yang bertaburan. Terus pada hari itu tuh golongannya dibagi jadi 3. Ada golongan kanan, kiri, sama golongan yang paling dahulu masuk surga. Apa namanya? Golongan sabiqun. 4 itu 3 baris. 5. Udah mulai kan? udah Iya, mending ini kan ini tempat sholat Jumat sama ya. Nanti sudah ini. Ya udah, serah.
suara Cia nggak kedengeran. Terus udah gitu. Oke, yang pertama dari mana kamu tahu itu ada perintah? Mana sih perintah yang bisa bikin itu lagi pertama? Nah, kenapa beritas beritas beritas? Di sini dia beritas sebenarnya. Tapi tentang penjelasan kalau Ini bukannya sudah apa? Bisa bihu siapa yang berfungsi? Tapi ada no. Maaf di sana awal di mana semua yang mau ada di sini. Nah, semuanya bertasbih kepada Allah. Di situ ada sifat-sifat tambahan Allah kan apa aja? Al-Malik. Nah, terus beliau yang apa tadi mengutus Rasulullah. Tapi apa aja? Yatlu alaihi ayatihi. Membacakan ayat-ayat Allah apa kitab di sini yang dimaksud Alkitab, Al-Quran, wal hikmah, itu yang dipelajari. Nah terus, oke sampai tujuan di situ apa sih? Nah di sini kan ada yang qabli, belajar ini kan yang qabli. Seharusnya kalau wahid, kalau kan apa? Udah kita baca dulu aja. Insya Allah kita bahas ini. Ayo, siapa lagi? Nuri. Bahwa ada roka masih jin kita marhum bayu yauma idzil kadzibin alladzina yukadzibuna biyaumil ya masih Minta. Boleh dari sini juga loh. Oh iya udah oke. Ya. Pada bulan Ramadan Allah diberikan bagi manusia. Pada atau kita kesempatan kita harus di hari yang itu sebenarnya apa kalau kita berdoa oke udah cukup sampai situ. Yang pertama di sini ada kata dan linasi bayyinatin minal huda. Enggak itu sudah tahu. Di sini ada kalimat dan linasi bayyinatin minal huda. Ya kan? Di sini udah disebut 2 kali. Yang ini dia nakirah, yang ini ada alif lam. Ada kata minnya juga. Nanti kamu cari tafsirnya. Nanti
nanti kamu cari tafsirnya tentang bedanya hudan sama bayyinatin minal huda. Oke, kalau Furqan udah jelas ya. Itu. Terus yang kedua, nah hikmah daripada disyariatkannya bulan puasa ini dan kenapa sampai orang yang sakit atau yang safar tetap harus mengganti puasanya, itu kenapa? Kan sebenarnya kalau emang dikasih khusus sekalian aja puasa puasa bisa kan? Tapi Allah tetap wajib buat dia puasa sekalipun dia sakit atau safar. Artinya Allah kasih tahu sebisa mungkin puasa tapi diganti di ayam ukhar. Sedangkan ayam ukhar itu apa? Di hari lain selain bulan Ramadan itu kan. Kenapa? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Lagi-lagi ini tuh nyambung sama yang tadi udah sebut ya. Apa ini ayat 6 yang tentang ayat tentang wudu itu sama. Allah tidak membebani kita. Kan kadang orang pikir kalau tuh jadi ribet banget gitu ya. Nah sebenarnya itu ada hikmahnya. Allah itu tidak pengen sesuatu yang susah untuk kita, tapi sesuatu yang memudahkan. Jadi kayak misal tadi nih dia sakit, ya udah semua dikasih kemudahan, nggak apa-apa nggak puasa, tapi nanti diganti ya di hari lain gitu. Nah terus di sini ada walitukmilul iddah, ini maksudnya menyempurnakan bilangan hari puasanya. Ngerti nggak? Hari puasanya ada berapa? Disempurnakan. Jadi nggak boleh kamu puasa Ramadan cuma setengah hari kayak setengah pekan kayak gitu loh, setengah pekan sama bulan kayak gitu. Terus kayak di sini walitukabbirullaha ala ma hadakum. Jadi maksudnya kayak ini walitukabbirullaha ala ma hadakum. Kan ada takbir. Nah hadakum ini tuh kayak hadiah. Wala'allakum tashkurun, biar kalian wala'alla di sini hati. Jadi dalam hati nanti pada realitanya tidak semua orang itu bisa mensyukuri nikmat dari bulan puasa. Itulah buktinya banyak orang yang dikasih rukhsah dia sakit atau safar untuk puasa di hari lain, tapi mereka ujung-ujungnya nggak tahu. Karena salah satunya tidak termasuk dalam ya. Boleh? قالوا أساطير الأولين اكتتبها فليمنع عليهم والذي يعلم
وفي ذلكم بلاء من ربكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا وما ظلمنا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون واذكروا الله ربنا لكم مما خشيتم ما رزقنا فسجدوا قبل تغفر خطاياكم فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي أنزلنا فأنزلنا عليهم ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثروا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شرف قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. Jadi pokoknya Allah itu menyuruh Nabi Musa untuk memberitahu kepada kaumnya agar menyembelih sapi di Madinah. Terus kaumnya itu kayak bilang, apakah ini sebagai ejekan? Terus Nabi Musa bilang lagi, sesungguhnya dia beruntung dari orang-orang yang bodoh. Terus mereka bertanya, tolong tanyakanlah kepada Tuhanmu seperti apa ciri-ciri sapi betina yang kami sendiri. Terus ternyata ciri-cirinya itu yang sapi betina itu tidak terlalu tua tapi tidak terlalu muda dan tengah. Terus mereka tanya lagi, terus warnanya seperti apa? Terus ternyata warnanya itu yang kuning-kuningan kekat gitu, yang enak untuk dilihat. Nanti di lagi ya kayak misalnya gitu yang ikhfa yang bakal coba kamu ulangin ini qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra. Nah di sini ikhfanya kan itu kan ikhfa huruf shad itu kan huruf tebal ya. Nah jadi ikhfanya harus tebal baqaratun tusun gitu. Oke coba qala innahu yaqulu innaha baqaratun tunya biasa. Jadi tebalnya bukan di hidungnya, tapi lidahnya kan tadi tua. Nah itu tuh sambil perjalanan ke huruf mau keluarin huruf shadnya. Ngerti nggak? Tua. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra faqi'un lawnuha tasurrun nazirin.
Ya Allah, seperti samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim. La ikraha fid-din. Qad tabayyana ar-rushdu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil Ada di apa lagi masih jadi kayak biar ada langsung. Aku kasih tahu beberapa faedah. Waktu Ustazah ngapal Quran. Yang pertama salah satunya itu apa namanya? Kalian tahu ayat yang nasi manusia surat Maryam. Jadi itu di situ artinya sebenarnya lupa. Tapi kalau nasian mansia, nasi itu kan lupa. Tapi mansia dilupakan sama Allah. Kalian kan tahu kan kalau keluar mereka langsung gampang makanya nggak benar-benar sedikit banget kalau bahasa orang makanya waktu itu ditanya kayak sudah lupa ini kalian ngomongnya bukan nasi itu tapi nasi jadi bukan tidak lupa nasi kan makanya itu kaitannya sama kebenaran Al-Quran itu yang pertama terus yang kedua itu dia sudah lupa yang pertama sudah lupa apa? Oh, tadi ya. Hafal Quran. Oh ya, Syekh Ustazah itu dulu pernah bilang kayak gini. Dulu di kelas kelas. Oke, nah. Jadi Ustazah Syekh Ustazah itu pernah bilang kayak gini ya, kayak kuliah masa dialih dalam Quran kamu boleh cek ya kan Quran kamu boleh cek tau nggak setiap kamu itu mengatakan Al-Quran di atas segala sesuatu Quran akan menjadikan kalian di atas segala sesuatu nah tapi kalau kalian mengatakan Al-Quran di dalam dengan cara terus aku sih pernah mikir kayak gitu di waktu ngapal ya kayak kalian tahu nggak di sini nggak sih Iqra warotil dunia tau nggak jadi itu nanti kalau misalnya di akhirat nih orang-orang yang penghafal Quran ini nih nanti tuh disuruh naik ke langit kan tadi udah 7 ya disuruh naiknya ke langit itu disuruh sambil baca ayat yang udah dihafal sampai dia selesai di halaman ayatnya dia berarti kan semakin banyak hafalannya semakin tinggi kalian belajar yang otomatis nah sekarang kalau misalkan aku sih dulu ngebayanginnya sesimpel ini sih imajinasi baca aku mikirnya kayak gini kayak gimana kalau misalnya kita hafalannya nggak lancar jadi kayak berasa kita naik lift tapi kayak macet-macet gitu gitu gak sih? Nanti jadi kalau kayak gitu imajinasi kayak memberikan makhluk mungkin aku belum bisa gitu kalau kalian nyampe gak? Kalau misalnya kalian ngomong sih apa? Apakah hanya karena ada kayak yang apa aja gitu kita aja atau gimana? Gimana? Iya sih kayak gimana ya kita punya penghargaan seberapa banyak apapun tuh ya kayak berasa nggak ada apa-apa kalau kita ketemu orang yang udah mungkin hafalannya nggak sih? Emangnya pernah ngerasa gitu nggak? Oke, kalian ada mau share sesuatu tentang menghafal? Enggak? Oke, udah cukup kalau gitu ya. Mungkin itu dari Ustazah sih untuk komunikasinya. Apa lagi ya? Oh, kalian benar-benar nggak ada waktu buat translate ini? Ada. Kapan? Kalau nggak ada jadi tugasnya itu kayak banyak juga kayak ada tugas dari kelas, ada tugas dari Kerja kelompok sih, misalnya kayak ada siang ada yang ikut saya tetap berarti kalau nggak ada kamu sih
subuh-subuh kemarin belum ada yang kirim di mana deh di kamar itu aja cukup ya Alhamdulillah kita udah selesai ya Kak siang ini dan gitu kok jadi merasa terlindungi sih. Oke, untuk evaluasinya di note banget, di highlight banget ya di kalian ya, salahnya di mana, lupanya di mana, terus tafsirnya juga. Nah, kedepannya kalian tafsirnya lebih detail lagi ya. Jadi kayak misal bisa dari unsur bahasa, bisa dari unsur asbab nuzul kayak gitu. Jadi tafsirnya nggak cuma sekedar kayak tadi kan kita kayak menjelaskan maksud dari makna ayat itu kan, bukan menjelaskan tafsirnya. Jadi kan sebenarnya kan udah buka Quran tadabbur belum? Kenapa tiba-tiba ini? Udah. Di Quran tadabbur kayak gitu. Enggak panjang banget sih. Tapi ini itu. Enggak. Bisanya keluar itu. Panjang banget. Sesuai pemahaman aja sih, kayak intinya aja. Tafsir itu nggak boleh sesuai pemahaman kita. Gitu. Tafsir itu harus pokoknya kita kayak rujukan itu. Dengan di Quran tadabbur itu kan kayak udah di apa sih udah diringkesin ya. Diringkesin ini gitu. Kan pokoknya itu di awal pokoknya gitu. Oke. Beda kalau gitu, alhamdulillah berjuang untuk Inggris. Start with Al-Kathir, Shukran. Nanti disampaikan juga ya ke teman-teman yang tadi izin duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan ya Ustazah.